Wahabi ini kalau cuma ngajak orang tidak tahlil masih ringan. Mengapa? Karena gak sesat. Gak sesat. Orang gak tahlil gak dosa kok. Orang gak tahlil, gak maulid gak dosa. Tapi kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini bahaya, ini keluar dari Islam. Ini pertanyaan keberapa? Keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawaditsi, alamatnya di mana? Kita ini kalau kenalan dengan orang pasti tanya, anak-anak pondok akrab dengan kawannya, pulangan mau ke rumahnya pasti tanya, rumah kamu di mana? Loh kenapa? Nanti main-main deh. Biasanya kan begitu. Tuhan ditanya alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang yang mengatur, menentukan atau menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik tetapi sifatnya Kalau kita butuh tempat dan tempatnya perlu nyaman, nggak boleh panas, perlu ada kipas-kipasnya. Kalau agak panas-panas kayak yang di depan ngantuk-ngantuk, yang jauh dari kipas ngantuk biasanya. Kalau Tuhan nggak butuh, ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya di mana alamat Tuhan. Loh, kamu belum tahu. Memangnya kamu sudah tahu? Ya wajib tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Loh kenapa? Kalau kita perlu gimana? Loh gak perlu khawatir. Mengapa? Setiap sepertiga malam terakhir, jam 2 malam, Tuhan itu turun dari Arasy ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Ya untuk mendengar doa kamu. Makanya jam 2 bangun doa pada Tuhan. Wahabi ditanya, lah terus memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Gak jawab dia. Mengapa? Karena kalau jawab Tuhan gak dengar kufur. Kalau jawab Tuhan dengar walaupun gak turun dengar, takut ditanya lagi. Loh kalau dari Arasy dengar ngapain turun? Bingung Wahabi. Nanti ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena waktu ini kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa malah tambah dekat jaraknya. Jam 2 di Solo dengan jam 2 di Surabaya ini selisih beberapa menit. 10 menit ya. Surabaya sini. Terus jam itu jam 2 ikut daerah mana? Nanti Wahabi jawab, ya turun sesuai daerah masing-masing. Lah terus kalau turun terus lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab lagi. Ini ajaran Wahabi. Dan Wahabi ini ya yang mengatakan Tuhan ada di Arasy, kata dia orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di Arasy itu adalah kafir. Kita ini dikafirkan gara-gara qiyamuhu binafsi. Kalau Ahlus Sunnah gak mengkafirkan Wahabi. Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir. Tapi bagaimana? Tetapi itu hukumnya dosa besar karena sesat dan menyesat. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan. Itu adalah alamat palsu. Ini Wahabi. Dan Wahabi sekarang ini beriktikad Tuhan itu bertempat. Coba lihat ya, saya ini debat dengan Wahabi sejak 2 bulan. Kata Wahabi, Tuhan ini bertempat dan tempatnya bukan makhluk. Loh, kalau Tuhan bertempat, tempatnya bukan makhluk, jelas kufur, kafir, murtad. Mengapa? Berarti menurut dia ada selain Allah bukan makhluk Allah, yaitu tempat Allah. Kalau orang berkeyakinan ada selain Allah bukan makhluk Allah, itu kafir namanya. Ini Wahabi. Bahaya seperti ini. Kafir tidak terasa. Ya ini kelompok-kelompok yang bilang sunnah, bid'ah. Ini. Karenanya sifat 20 ini perlu diajarkan. Diajarkan terutama di pondok-pondok, di madrasah-madrasah di ini.
Ini pengaruh dari Wahabi. Wahabi ini kalau cuma ngajak orang tidak tahlil masih ringan. Mengapa? Karena gak sesat. Gak sesat. Orang gak tahlil gak dosa kok. Orang gak tahlil, gak maulid gak dosa. Tapi kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini bahaya, ini keluar dari Islam. Ini bahayanya Wahabi. Nah ini fitnah-fitnah seperti ini termasuk fitnah yang diwanti-wanti, diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini baru Wahabi. Ini luar biasa ini, karenanya bahaya. Kita ini perlu ya, di adik sifat 20 ini perlu diterangkan dan harus bisa mempraktekkan perdebatan cara menjaga. Sekarang ini orang Wahabi ada di mana-mana. Betul, ada di mana-mana apa enggak? Di dekat Al-Hidayah ada enggak Wahabi? Ada. Di Boyolali ada, Beb? Banyak. Banyak. Dan mereka ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah oleh guru-guru mereka diajari cara berdebat. Cuma cara berdebat dengan orang awam. Nah adik-adik yang belajar di pondok ini harus tahu cara mempertahankan. Ibaratnya begini, kita ini sekarang belajar silat juga sambil berantem. Praktek. Mengapa? Karena musuh begitu. Ini untuk menjaga akidah umat. Ini perlu dipelajari sungguh-sungguh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru Wahabi. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain yang sama-sama mengajak pada kekufuran. Liberal. Liberal ini ya banyak, rata-rata ajaran liberal ini mengajak kekufuran. Liberal ini di mana-mana, di Wahabi yang liberal ada. Di Muhammadiyah yang liberal ada. Di NU tambah banyak lagi. Di mana-mana, dan ini PR bagi kita. Mengapa? Liberal ini bukan cuma keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi rata-rata ajaran liberal ini memang sudah keluar dari Islam. Bukan keluar dari NU, ajaran liberal itu. Kalau Wahabi ya keluar dari NU, Syiah bukan NU, HTI bukan NU, tapi liberal ini parah. Masih ingat ya, tahun kemarin, pada 2 tahun kemarin, ada orang doktor S3 di orang Sulu katanya ya. Orang Sulu, orang Sukoharjo, yang ambil S3 di Jogja. Lalu dia disertasinya bilang, apa disertasinya? Zina halal. Asalkan bukan istrinya orang, sama-sama suka dan gak ketahuan. Wah ini kita ini jangankan zina, dekat-dekat aja gak boleh kan. Zina itu larangannya gak seperti larangan yang lain. Tapi wala taqrabuz zina, mendekati aja gak boleh, deket aja gak boleh. Ini malah gak apa-apa. Dan saya kayaknya orang NU, bukan MTA apa Wahabi? Tidak tahu, gak jelas ya. Yang biasanya yang begitu-begitu latar belakangnya NU. Karena mayoritas Indonesia ini backgroundnya NU. Dan jangan dikira seperti itu gak ada yang ikut. Ada yang ikut. Mengapa? Itu dokter itu diakui. Itu yang gak setuju ya karena begini-begini. Ada yang ikut. Ini faham liberal. Kemudian setelah itu ada lagi, entah siapa, saya lupa yang bilang. Apa kata dia? Jilbab itu gak wajib. Jadi satunya bilang zina gak apa-apa, satunya nanti bilang jilbab tidak wajib. Terus satunya lagi bilang aurat itu tergantung. Ya apa? Kalau di dalam rumah celana pendek ini tidak apa-apa. Kalau keluar tergantung adat. Kalau adat di situ orang perempuan pakai kaos pendek berarti kaos pendek. Pakai kaos pendek sudah menutupi aurat. Kalau di pantai pakai bikini itu termasuk menutupi aurat.
Ada yang begitu, orang liberal. Dan itu orangnya bisa baca kitab. Pernah mondok orangnya. Al-Azhar. Enggak tahu mondok di mana itu, enggak tahu ya. Azhar itu bukan mondok, sekolah itu. Ajaran-ajaran seperti ini banyak. Dan ini karena yang menyampaikan seperti itu, yang menyampaikan ajaran-ajaran tadi, doktor, kadang tokoh agama, tokoh organisasi, tokoh partai politik. Ada juga tokoh partai politik dan dia juga dipanggil kiai. Apa kata dia? Semua agama itu sama dan semua agama akan mengantarkan pemeluknya masuk surga. Itu partai dan itu orang NU. Di strukturan. Ini bukan hanya keluar dari NU, tapi ini sudah keluar dari Islam. Kita ini kalau ceramah begini takut sebenarnya. Mengapa? Nanti dibilang radikal, dibilang garis lurus, dibilang sudah merasa masuk surga. Ya macam-macam. Padahal memang salah. Kalau seandainya salah satu dari tadi misalnya berzina halal, keluarga kita yang kena gimana kira-kira perasaan? Ini yang perlu kita jaga. Fitnah-fitnah seperti ini. Karenanya di pondok-pondok seperti pondok pesantren Darul Hidayah, juga pondoknya para masyaikh, para kiai yang ada di sini punya banyak pondok di rumahnya masing-masing. Ini perlu ditanamkan akidah yang benar. Mengapa? Karena akidah yang tidak benar itu sekarang penyebarannya luar biasa. Dan itu memang di dalam hadis itu diterangkan di bagian belakang itu ya. Mengapa terjadi seperti itu? Seseorang itu ada yang bayar. Dan itu bayarannya besar. Ini akidah-akidah yang rusak. Karenanya perlu kita jaga. Anak-anak kita, santri-santri kita, jamaah-jamaah kita benar-benar kita jaga. Kalau anak-anak kita, tetangga kita, jamaah kita suka mencari ceramah, mencari jawaban secara online ya, di YouTube, kita arahkan. Kalau itu yang ceramah jangan didengar. Kalau didengar nanti kamu kena syubhat, tanyakan pada para kiai. Harus seperti itu. Kenapa zamannya seperti itu sekarang? Kalau akidah sifat 20 ini gak diajarkan, faham-faham yang menyimpang, yang kufur itu merajalela. Dan orang gak tahu itu. Ini bahaya. Dan ini kewajiban para kiai, para ulama, para masyayikh untuk menjaga akidah kita ini alhamdulillah di Solo ini walaupun basisnya PDIP, kan basis PDIP, kiai ya, masih ada Jamuro, ada ini. Kita bersyukurlah, mudah-mudahan Jamuro ini tambah ramai jamaahnya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kiai-kiai yang ada di Jamuro ini diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan zahir dan batin. Kemudian juga oleh Allah ya diberi pertolongan. Pondok pesantren Darul Hidayah ini oleh Allah juga ditolong oleh Allah. Amin Allahumma. Tambah ramai. Amin Allahumma. Santri-santrinya menjadi orang yang soleh dan solihah. Nanti kalau yang laki-laki punya istri yang solihah, yang perempuan suaminya yang soleh. Amin Allahumma.